Selamat datang di Minecraft Movie. Film dimulai sama narasinya Steve yang jelasin tentang cerita singkatnya. Dia jelasin kalau dulunya dia itu cuma bocil yang pengen banget buat ikutan nambang, tapi sayangnya selalu nggak dibolehin sama nih kakek-kakek tua. Beberapa tahun lewat, dia jadi orang yang kerjaannya 9 to 5 buat jualin gang pintu. Tapi dia jenuh sama pekerjaannya dan kemudian dia keinget kalau dari dulu bocil dia kepengen buat ikutan nambang. Jadi dia balik ke tambangnya, tapi anehnya nih kakek-kakek tua masih ngelarang Steve buat ikutan nambang. Tapi Steve berhasil lewatin kakeknya sama langsung masuk ke tambangnya. Di dalam, dia ketemu sama dua benda artefak misterius yang kalau digabungin bakal muncul di portal ke dunia lain. Pas Steve masuk, dia lihat kalau semuanya itu kotak. Mulai dari lebah kotak, domba kotak, semuanya kotak dah. Steve habis itu mulai cobain semua hal di sana, tapi pas malam, dia harus sembunyi dari kejaran zombie sama skeleton. Terus pas paginya, dia ketemu sama nih serigala dan Steve jenakin pakai tulang sisa skeletonnya. Dan nama serigalanya itu Dennis. Mereka berdua habis itu ngebangun worldnya sendiri, namanya Steve War. Mereka lanjut jalan, habis itu ketemu sama nih portal Nether. Jadinya Steve nyalain, habis itu masuk ke sana. Dan di sana mereka ketemu sama banyak piglin, sama mereka juga ketemu sama pemimpinnya, namanya Malagosa. Malagosa sebut kubus yang tadi itu orb, dan dia mau orb itu. Jadi Steve sama Dennis ketangkap, tapi Steve berhasil bebasin Dennis, terus suruh dia bawa orbnya menjauh sejauh mungkin. Dennis lari sampai ke rumah aslinya Steve di dunia manusia, sama sembunyiin orbnya di bawah kasurnya Steve. Dan pas di sana, orbnya kepisah, jadi portalnya mati. Kalau menurut teori fans, Steve sudah terjebak selama 420.480 hari di Minecraft, atau setara dengan 1152 tahun. Jadinya, berabad-abad lewat, kita ketemu sama nih orang, namanya Garrett Garrison. Dia dulunya seorang gamer arcade yang jago, tapi berakhir menjadi seorang penjaga di toko game, atau ini sebenarnya toko dia. Kehidupan dia juga biasa aja, dia kadang ikutan lelang konsol jadul, tapi sayangnya dia kena scam. Dia ngebeli di barang yang harganya nyampe $900, tapi isinya cuma sampah yang gak jelas. Sama di sana juga dia ketemu sama orang yang tadi, tapi dia gak tahu gunanya apaan. Habis itu kita ke nih dua orang, yang kakak namanya Natalie, yang diperanin sama Emma Myers, sama adiknya namanya Henry. Dia barusan pindah ke kotanya karena beberapa hal, terus dia ketemu sama nih orang real estate-nya namanya Don. Besokan harinya Henry harus sekolah, jadinya Natalie kasih dia pizza tatar-tot buat dia cari teman nantinya di sekolah. Henry berangkat, dan pas di tengah jalan dia ketemu sama toko gamenya Garrett, jadi dia mampir, terus ketemu sama orb yang tadi. Mereka ngobrol bentar, terus Garrett kasih dia motivasi tentang persahabatan gitulah ya. Henry udah sampai di sekolahnya, terus ini kepala sekolahnya namanya Marlin, dan kelas pertamanya dimulai. Mereka semua diminta sama nih gurunya buat ngelukis nih pisang sama jeruk, tapi Henry malah gambar pisang sama jetpack. Gurunya yang nggak senang, soalnya tugas dia cuma gambar pisang sama jeruk. Terus nih temannya ngeledekin Henry dengan bilang kalau dia itu ilmuwan roket. I'd love to be a rocket scientist. So prove it. Jadi dia mulai menuntut Henry ngerakit jetpacknya, tapi pas jadi temannya tadi malah motokin salah satu kabelnya. Jadinya pas terbang jetpacknya hilang kendali sama nabrakin nih maskot perusahaan tempat Natalie kerja. Capsicnya habis itu suruh Henry buat panggilin wali dia, tapi yang dia panggil malah Garrett. Mereka sekarang ada di toko gamenya Garrett, terus Henry penasaran sama orb yang tadi. Sama di sana ada catatan yang bilang kayak gini. Jangan pernah gabungin orb sama kristalnya apapun yang terjadi. Walaupun lo gak punya apa-apa, karena di sini banyak harta karun tapi gak worth it dengan bahayanya. Tapi Henry bodo amat, jadi dia gabungin dan orbnya getar kayak mau pergi ke suatu tempat. Balik ke Natalie, dia panik gara-gara Henry gak pulang-pulang, jadi Don bantuin dia buat cari Henry kemana. Dan ketemu kalau Henry lagi OTW ke bekas pertambangan. Balik ke Henry sama Garrett, mereka masuk terus ketemu sama portal menuju ke Overworld. Natalie sama Don juga datang, terus mereka berempat tiba-tiba kesedot masuk ke dalam. Mereka lanjut jalan, terus salah satu villager masuk ke portalnya sama nggak sengaja ketabrak sama Marlin. Dan sebagai permintaan maaf, Marlin tawarin villagernya buat makan malam. Balik ke Nether, Malagosa kabarin kalau orbnya udah balik ke Overworld, tapi Steve nggak percaya. Jadinya Malagosa ngancam kalau Steve nggak serahin orbnya, dia bakal bunuh si Dennis. Oh iya, sama Dennis juga masuk ke portalnya. Balik ke Henry and the Gang, tiba-tiba udah malam dan mereka diserang sama zombie, skeleton, sama laba-laba. Mereka kabur, tapi Garrett nggak sengaja jatuh ke lubang, sementara Henry nggak sengaja ketabrak sama di pohon dan orbnya jatuh. Terus Henry ngeliat di pohon ngambang, jadi dia coba lempar kayunya dan berhasil ngesummon sesuatu. Jadi dia ngebuat nih base buat perlindungan. Balik ke Garrett, dia ketemu ada shovel, jadi dia gali menyamping dan ketemu terowongan. Dia masuk dan tembus ke sekitaran base-nya Henry. Garrett habis itu keluar dan ketemu sama orb yang tadi, tapi nggak sengaja kepanas sama skeleton, jadinya orbnya rusak dan portalnya mati. Henry berhasil selamatin Garrett, tapi sayangnya di sana ada creeper, jadinya rumahnya meledak. Di sini, di batas kota ini. Mereka ke pojok dan tiba-tiba Steve muncul nge-clash mobilnya sendirian. Harry and the Gang langsung tanyain dia siapa. I am Steve. Steve habis itu minta orbnya dibalikin, tapi Garrett gak kasih karena itu cara mereka buat balik. Tapi sayangnya kristal buminya rusak, jadinya mereka gak bisa balik. Mereka jadinya buat kesepakatan, Steve bantu mereka buat cari kristal bumi yang ada di Woodland Mansion, dan setelah ketemu, mereka bakal balik sama serahin orbnya ke Steve. Dan mereka sepakat. Mereka lanjut jalan sampai ke New Village, terus kita ketemu sama Technoblade, That's a legend. Iron Golem, sama Lava Chicken. Lava, chicken. Steve's lava chicken, yes. Balik ke Malagosa, dia dikabarin kalau Steve kerja bareng sama Henry. Jadi Malagosa ngutus nih generalnya namanya Chungus buat matiin Steve. Malagosa juga kasih dia potion buat cegah mereka jadi zombie di Overworld nantinya. Balik ke Steve, Natalie khawatir karena Steve cuma kasih mereka clue Woodland Mansion dan mereka butuh peta yang real. Dia juga khawatir sama adiknya karena di sini berbahaya. Tapi Steve bilang kalau mungkin Henry senang di sini.
Dilihat dari dia yang berhasil ngebuat base pertamanya, yang menurut Steve itu kreatif. Tapi Natalie bilang kagak, karena di dunia asli, anak-anak kreatif selalu dipilih paling terakhir. Di tengah ini semua berlangsung, Henry nggak sengaja dengar dan dia asumsi kalau dia memang lebih pantas di tempat ini. Jadi mereka pisah dan Henry masuk ke rumahnya Steve, sementara Natalie sama Dawn pergi buat cari peta. Di dalam mereka ketemu banyak item kayak TNT, roket kembang api, full set armor diamond, dan masih banyak lagi. Mereka habis tuh ke nih crafting table dan Steve ngajarin mereka ngebuat sesuatu. Garrett berhasil ngebuat knuckle bracket, sementara Henry berhasil ngebuat tot launcher. Garrett habis tuh mau bicara empat mata bareng Steve. Dia tanyain tentang catatan Steve yang bilang kalau di sini banyak harta, dan Steve bilang kalau dia punya banyak diamond di tambang redstone-nya. Jadi Garrett minta buat bawa dia ke sana dan sebagai imbalannya dia bakal kasih orbnya. Tiba-tiba mereka diserang sama Chungus, tapi untungnya mereka berhasil kabur pakai Elytra dan mendarat dengan selamat. Mereka laju jalan dan di sepanjang jalan Henry sama Garrett tanyain terus tentang siapa penyihir babi itu dan bagaimana cara mereka buat berhentiin babinya. Jadinya Steve cerita kalau penyihir babi itu namanya Malgosa. Dari dulu bocil dia selalu pengen jadi penari, tapi nggak bisa karena kaumnya sama orang tuanya nganggap kalau itu aneh. Dari sini Malgosa mulai dendam sama bakal ngebuktiin ke orang-orang kalau dia bakal jadi penguasa yang hebat. Dan dengan orb itu Malgosa akhirnya bisa ngebawa makhluk Nether datang ke Overworld buat dihancurin. Ini alasan kenapa Malgosa nggak boleh dapetin orbnya. Balik ke Malgosa, dia jadi marah besar gara-gara Steve berhasil kabur. Jadi dia matiin Chungus sama ngutus nih Greathawk buat susul sama bunuh Steve. Balik ke Steve and the gang, mereka lanjut jalan sampai ke pertambangan Redstone dan ketemu sama demon yang diceritain sama Steve. Terus Henry sadar kalau selama ini Garrett sama Steve kerjasama buat sampai ke sini, yang seharusnya mereka bisa sampai lebih cepat ke Woodland Mansion. Tapi Garrett bilang kalau dia butuh semua ini. Dia udah habis $900 cuma buat dapetin barang-barang sampah. Dan sekarang dia butuh duit buat pertahanin toko gamenya. Tiba-tiba mereka diserang sama Greathawk, tapi untungnya mereka berhasil kabur pakai keretanya dan berhasil matiin Greathawk pakai farm creepernya Steve. Dan akhirnya mereka sampai di Woodland Mansion. Mereka sekarang mau ngebuat rencana, jadi di mansionnya ini terdiri dari 3 lantai. Di lantai pertama ada Vindicators, di lantai 2 ada Evokers, dan di lantai 3 ada kristal buminya dan dijagain sama Enderman. Dan satu-satunya cara buat ngelautin Enderman itu cuma satu, yaitu jangan pernah lihat matanya. Karena itu bakal bikin otak dia kebakar. Sekarang yang tersisa cuma satu, bagaimana cara mereka masuk ke lantai 3, ngelautin lantai 1 dan lantai 2 yang dijagain ketat. Dan Garrett punya ide, yaitu mereka alihin perhatian Vindicatornya dengan pura-pura jadi pengamen. Sementara Henry yang diam-diam masuk ke lantai 3-nya. Tapi pas di lantai 2, Henry ketahuan. Dia kabur dan berhasil masuk ke storage room lantai 3-nya. Tapi Steve sama Garrett jadi ketangkap dan dimasukkan ke ring buat berkelahi sama Garrett sama Chicken Jockey jadinya berkelahi, sementara Henry lagi berusaha buat cari kristal buminya. Dia keliling-keliling dan nemuin banyak item. Hingga akhirnya dia lihat nih salah satu chest yang ngeluarin cahaya. Pas dia buka, dia ketemu sama kristal buminya. Tapi tiba-tiba Enderman datang dan Henry gak sengaja ngeliat matanya. Jadinya Henry lihat sisi gelap dari semua orang-orang terdekatnya. Tapi untungnya Henry berhasil keluar dari genjutsunya Enderman dan berhasil ngebunuh Enderman pakai Diamond X yang ditemuin tadi. Enderman habis itu nge-trap Ender Pearl, jadinya Henry ambil. Dan setelahnya Henry, Garrett, sama Steve keluar dari sana. Tapi tiba-tiba Malgosa datang dan mereka dikepung dari depan belakang. Malgosa berhasil ambil orbnya, tapi untungnya Henry sama Steve berhasil kabur, sementara Gary korbanin dirinya buat mereka bisa kabur. Henry sama Steve terbang tak terkendali, mereka jatuh dan langsung pingsan. Bangun-bangun mereka udah di rumah jamur, di sana ada Dawn, Natalie sama Dennis. Kenapa Dennis ada di sana? Karena sebelumnya pas mereka pisah, Dawn sama Natalie cari jalan ke Woodland Mansion dan mereka nggak sengaja ketemu sama Dennis. Dan kenapa mereka tahu kalau Dennis itu serikalnya Steve? Karena pas pertama kali mereka ketemu, yang Steve tanyain itu kemana perginya Dennis. Lanjut ke film, Malgosa aktifin orbnya dan ngebuat CSC Overworld jadi gelap. Makhluk Nether juga mulai berdatangan kayak pas Avengers datang buat ngadepin Thanos. Steve sadar kalau pertempuran besar udah mau mulai, jadi dia bareng yang lain mulai persiapin item-item yang dibutuhin. First we mine, then we craft. Let's Minecraft! Mereka ngebuat banyak Iron Golem, Diamond Sword, sama pasukan serigala. Dan akhirnya perangnya pecah. Steve yang bakal urusin Malgosa dengan full set Diamond Armornya, sementara Dawn, Natalie sama Henry bakal berusaha buat matiin orbnya. Pas Henry mau ambil orbnya, platformnya ditembakin sama Greathawk, jadi Henry jatuh, tapi untungnya Garrett berhasil selamatin Henry pakai Knee Ghost. Garrett habis itu suruh Henry buat sodokin Ghostnya, dan Ghostnya ngeluarin bola api yang ngebuat portalnya hancur sama orbnya jatuh. Overworld kembali cerah, semua makhluk Nether pada mati, sama Malgosa juga mati. Dan akhirnya Henry and the gang balik ke dunia asli mereka. Sama Steve juga kasih Dennis ke mereka. Tapi sebelum pergi, Steve coba yakinin Henry kalau pilihan dia sekarang udah benar. Karena di Overworld semuanya bisa dilakuin tanpa batasan, penilaian ataupun hambatan, beda dengan dunia asli. Tapi Henry bilang kalau dia mau ngelanjutin proyek jetpacknya di dunia aslinya. Natalie habis itu tanyain balik apakah keputusan Steve buat tinggal di sini tuh udah bulat. Karena dari petualangan tadi, Natalie nganggap kalau mereka sekarang udah punya ikatan persahabatan yang cukup kuat. Dan akhirnya Steve mutusin buat ikutan bareng mereka. Steve sama Garrett jadinya ngebuat game bareng. Dawn buat kebun binatang mini, Natalie buat kelas bela diri, sementara Henry bahasa sempurnain jetpacknya. Dah tamat. After post creditnya kita bisa lihat kalau Steve akhirnya ketemu sama Alex. Dan sekarang kita sisa nunggu Minecraft Movie 2 rilis tahun depan. Untuk film pertamanya menurut gue oke aja sih. Bagus kagak, jelek juga kagak. Ini film cuma buat komunitas Minecraft doang gue rasa.
Kalau kalian mau nonton ini, kalian nggak perlu mikir terlalu keras, soalnya plot sama penulisan ceritanya benar-benar ringan dan gampang dicerna. Dan hal yang gue suka dari filmnya itu ya visualnya, soalnya kebanyakan propertinya itu dibuat dengan real. Dan karena hal ini, visual yang kita lihat itu bakal stunning. Untuk kurangnya paling di dialognya mereka aja, soalnya kebanyakan mereka bicara tanpa maksud apapun, atau bisa dibilang kebanyakan yaping lah. Ya overall itu aja sih menurut gue. Kalau kalian ada teman bisa komen aja di bawah. Kalau kalian mau react film bisa langsung komen atau enggak join Discord gue. Oke, thanks for watching guys. Who are you?